Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai eh, aplikasi daripada turunan fungsi trigonometri. Jadi kemarin pembahasan kita sudah sampai pada prinsip dasar dari penentuan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Ya, Anda kalau ingin menguji, Anda bisa mengerjakan soal di LKS 3, gitu ya. Tentu ya, kalau saya mereview sedikit apa yang kita sudah pelajari di kemarin, kita tahu bahwa syarat ya, ini syaratnya ya. Syarat untuk kita bisa mendapatkan turunan daripada apa namanya nilai optimumnya. Nilai optimum saya katakan nilai optimum karena dia bisa nilainya maksimum atau minimum. Eh Kembali lagi untuk mencari nilai optimum dari suatu fungsi, katakanlah dari suatu fungsi f(x), itu kita menggunakan yang namanya adalah eh, prinsip dengan menggunakan turunan. Ya, ini mana syarat untuk mendapatkan titik tersebut, titik optimumnya itu adalah menggunakan f aksen x sama dengan 0. Jadi turunan daripada fungsi tersebut sama dengan 0. Ini adalah prinsip dasar mencari nilai optimum gitu ya. Nilai optimum dari suatu fungsi dari fx gitu. Nah, kemudian untuk menguji bahwa dia itu minimum atau maksimum gitu ya, kita bisa menggunakan ini ya. Menggunakan konsep turunan kedua. Kalau turunan keduanya lebih daripada 0 ya, turunan yang keduanya lebih daripada 0 saat f aksen x sama dengan 0 ya berarti ketika kita masukkan ini ya kemudian kita dapatkan kayak titiknya ya. Kita dapatkan titiknya, kemudian kalau kita uji dengan menggunakan turunan kedua maka dia nilainya adalah lebih daripada 0 maka dia adalah nilai minimum. Kemudian kalau misalkan f aksen x-nya kurang daripada 0 saat kita masukkan syarat f aksen x sama dengan 0, maka fx itu adalah nilai itu yang kita dapatkan titik itu adalah nilai maksimum. Nah, tapi kalau misalkan double aksen x-nya sama dengan 0, saat kita melakukan syarat yang tadi f aksen x sama dengan 0, maka tes turunan kedua gagal dan harus menggunakan prinsip ketiga, prinsip turunan pertama. Nah, keadaan yang ketiga ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kenapa dia gagal, ya? Kenapa dia gagal? Sebetulnya bukan gagal, tapi ada istilah lain untuk mendefinisikan f double aksen x sampai dengan 0 ketika kita melakukan uji turunan pertama, gitu. Pada subbab yang 3.3 ya, kita akan bahas ke subbab yang selanjutnya, yaitu subbab 3.22, gitu ya, 32.2 ya, 3.2.2. Jadi kita akan masuk kepada penerapan daripada masalah maksimum dan minimum gitu ya. Nah, biasanya apa ya? Biasanya soal-soal yang diberikan dalam penerapan masalah maksimum dan minimum itu kita digunakan biasanya dalam bentuk mencari bangun ruang gitu, luasan maksimum atau volume maksimum atau minimum gitu dari suatu bangun ruang gitu. Bangun datar, bangun ruang gitu sebetulnya juga bisa. Bisa juga dalam kehidupan sehari-hari, masalah kehidupan sehari-hari gitu ya. Yang tentunya bisa dimodelkan dengan matematika, kemudian apa namanya diuji dengan turunan ya. Masalah-masalah seperti itulah yang akan kita hadapi. Nanti akan saya tunjukkan contoh soalnya seperti apa. Nah, sebetulnya tidak ada step yang precise untuk menyelesaikan soal-soal penerapan masalah maksimum dan minimum itu karena kita perlu menggunakan intuisi kita ya dalam hal menyelesaikan soal-soal jenis ini. Nah, itulah kenapa banyak latihan soal itu sangat penting, terutama di bab turunan fungsi trigonometri dan utamanya lagi di subbab ini ya, penerapan masalah maksimum dan minimum. Karena di sini diperlukan intuisi untuk mencoba mengeksplor pola-pola semua pola yang ada gitu.
Oke, itu penerapan masalah maksimum dan minimum. Kembali lagi tadi seperti kata saya memang tidak ada precise way to calculate to do the problem itself regarding about the application of maximum and minimum of a function, ya. Jadi tidak ada penyelesaian yang eksak satu gitu, satu teori untuk satu rumusan menyelesaikan masalah tersebut. Tapi secara umum, beginilah langkah-langkah yang Anda harus terapkan dalam hal ingin memecahkan masalah maksimum dan minimum. Pertama, tetapkan besaran yang harus dimaksimalkan atau diminimalkan. Nah, besaran ini biasanya dilambangkan dengan huruf. Jadi, kenapa dilambangkan dengan huruf itu untuk mempersingkat namanya penulisan notasi gitu ya. Dan juga itu lebih mudah. It's more readable when you use a variable instead of stating it in a word, you can say it in a variable. And in many way it help us to understand the solution to your questions in a more proper and efficient way. Oke, gitu ya. Nah, kemudian dari situ tentukan formula untuk model matematika dari masalah yang hadapi. Kemudian terapkan metode maksimum minimum di interval tertutup. Maksudnya gimana? Nanti kita akan bahas. Kemudian dari hasil yang sudah didapatkan ya, itu berikanlah tafsirannya terhadap hasil diperoleh yang pada langkah 3 gitu ya. Disesuaikan dengan masalah semula semula agar ketelitian dari jawaban lebih akurat dan benar gitu ya. Jadi secara umum adalah 3 ini ya. Terapkan metode maksimum minimum di interval tertutup. Ini adalah poin pentingnya gitu ya. Tapi sebenarnya enggak sih. Kalau menurut saya gitu, poin paling sulit untuk kita bisa menyelesaikan soal-soal tipe seperti ini adalah bagaimana cara membuat model matematikanya gitu. Kadang itu yang menjadi problem dari banyak orang ketika bertemu dengan soal-soal yang seperti ini. Contohnya seperti ini, ya. Nah, ini saya sudah tampilkan di layar. Pertanyaannya seperti ini, sangat simpel, gitu ya. Jadi diketahui, keliling suatu persegi panjang adalah 100 meter. Yang ditanya adalah tentukan ukuran persegi panjang itu agar luasnya maksimum, ya. Nah, ciri khas daripada soal-soal yang penerapan masalah maksimum dan minimum, selain kita harus menentukan besaran yang harus ditentukan luasannya maksimum atau minimum, itu kita biasanya juga ada satu informasi yang terselip ya, untuk memudahkan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi biasanya selain, kita harus menetapkan besaran yang harus kita maksimalkan dan kita minimumkan, kita juga harus yang namanya, apa namanya, menggunakan informasi yang ada di soal untuk memanipulasi suatu besaran tersebut sehingga hanya tersisa satu variabel di situ, ya. Karena kan di sini ya, kalau kita lihat di sini kita belajarnya apa sih dari kemarin? Kita tuh belajar f(x) sama dengan bla 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 bla, kemudian f(x) sama dengan bla 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 bla. Jadi kita itu mencari, apa namanya, kita tuh menganalisis turunan pada fungsi satu variabel. Nah, biasanya kalau misalkan pada, penerapan masalah maksimum minimum, kita kalau tidak menggunakan informasi yang telah diberikan oleh soal, itu kita terlibat dengan pemaksimuman atau pencarian nilai optimum dengan menggunakan 2 variabel gitu, yang which is kita membutuhkan itu lebih advance lagi. Sebetulnya bisa kalau untuk 2 variabel gitu ya. Tapi masalahnya Anda membutuhkan matematika yang lebih advance itu jatuhnya adalah, turunan parsial gitu ya. Anda harus menggunakan teorema turunan parsial untuk menyelesaikan soal tersebut karena bekerja fungsi tersebut yang kita cari adalah 2 variabel. Tapi di sini, kita bisa menggunakan informasi yang ada sehingga kita bisa, apa istilahnya, fungsi yang tadinya 2 variabel kita bisa ubah menjadi satu variabel dengan informasi tersebut. Misalkan aja seperti ini gitu kan ya, eee, kalau kita lihat ya, kalau kita coba jawab gitu ya, yang kita lihat dulu besaran apa yang mau dicari, luasannya gitu ya. Kalau kita lihat, yang mau dicari kita punya persegi panjang, nah yang ditanya adalah agar luasnya maksimum. Nah tentu kan persegi panjang kita tahu ya, persegi panjang itu luasnya adalah P
kali dengan L. Nah, kalau ini kita ibaratkan ini kan rumus ya sebetulnya, tapi kalau kita, buat ini menjadi fungsi, maka L ini adalah luas persegi panjang ini adalah luas yang bergantung kepada P dan juga L. Jadi L, L P QL sama dengan P kali L, ya kan? Jadi kalau kita baca luasan persegi panjang bergantung kepada panjang dan lebar itu adalah P kali L, gitu kan ya. Nah, eee, dari sini ya bagaimana caranya kita memodifikasi persamaan ini sehingga kita hanya punya dalam satu variabel ya. Ini sebenarnya bisa kalau misalkan Anda ingin turunkan langsung dengan menggunakan teknik turunan parsial ya, tapi kan kita nggak belajar itu di SMA. Nah, biasanya kalau di SMA kita pakai informasi yang ada di soal untuk memodifikasi ini biar hanya cuman satu variabel ya. Nah, ini adalah luasannya, model matematika eee daripada soal ini, yang mau ditanya adalah luasnya. Yang diketahui adalah keliling suatu persegi panjang adalah 100 meter. Kita tahu bahwa keliling dari suatu persegi panjang adalah 2 kali P plus L. Ini sama dengan 100 ya, karena dia sama dengan 100 meter kelilingnya. Maka P plus L ini sama dengan 50, maka L itu sendiri sama dengan 50 minus P. Ini adalah model matematika yang pertama. Nah, hubungan L dengan P itu kita ketahui adalah L sama dengan 50 min P, ya. Maka fungsi yang di sini kita bisa ubah menjadi dari yang sebelumnya P kali L menjadi hanya dalam fungsi P. Kenapa? Karena kalau kita lihat P, L-nya itu kita bisa ganti dengan 50 min P. Dan ini benar ya, karena dari pernyataan yang tadi, yang informasi di soal, kita bisa gunakan itu. Maka secara simpel kita bisa melihat bahwa ini menjadi 50P minus P kuadrat. Nah, kalau ingin mencari luasan maksimum, berarti kan ini kita harus turunkan. Berarti turunkan dulu L aksen P, kita turunkan ini terhadap P, ya kan, karena dia bekerja berdasarkan fungsi P, DDP dari 50P minus P kuadrat, maka L aksen P ini sama dengan 50 min 2P. Gitu. Nah, syarat titik stasioner atau syarat titik optimum itu adalah ini sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 50 min 2P, maka P di sini sama dengan 25. Oke, kalau P-nya sama dengan 25, berarti L-nya berapa? L-nya adalah karena hubungannya adalah L sama dengan 50 min P, kalau EP-nya 25 berarti L-nya 25 juga. Nah, maka inilah, koordinat, bukan koordinat ya, inilah panjang dan lebar daripada luasan persegi panjang jika kita mau suatu persegi panjang dengan keliling 100 meter itu dia optimum gitu ya. Nah, tapi masalahnya muncul adalah ini nilai maksimum atau minimum? Ya, itu dengan mudah tentu kita bisa cari gitu ya, dengan cara apa? Dengan cara kalau kita lihat uji turunan kedua ya. F double aksen, kalau dia lebih daripada 0 maka dia, minimum gitu kan ya. Kalau misalkan F double aksen kurang daripada 0 maka dia maksimum. Nah, sekarang kita lihat turunan keduanya apa, F double aksen ini sama dengan, L double aksen P, ya maka ini menjadi, min 2 saja ya. Yang mana ini lebih daripada 0. Dan ini tidak bisa uji ya, dan ini nilainya konstan ya, pasti dia selalu min 2, turunannya itu pasti selalu min 2, turunan keduanya. Maka untuk berapapun nilai stasioner yang kita miliki, maka dia akan selalu bernilai, ini interpretasinya berarti eee, kurang ya, ini kurang daripada 0. Berarti nilai ini adalah nilai maksimum. Ya berarti benar dong. Maka titik yang kita cari sudah benar, gitu. Ya, maka, kesimpulannya, dari sini karena dia maksimum, berarti titik yang harus kita ambil agar luasannya maksimum,
itu adalah P sama dengan 25 dan L sama dengan 25. Dan luasannya kalau kita mau cari L dalam fungsi P, L itu adalah 625 meter persegi gitu. Gitu ya. Jadi itulah step-stepnya untuk menyelesaikan soal gitu. Oke. Nah kemudian ini soal yang agak sulit gitu ya. Ini masih menggunakan fungsi aljabar ya, belum pada fungsi trigonometri. Nanti saya akan coba kasih yang dengan trigonometri. Nah, di sini keliling suatu persegi panjang adalah 100 meter. Tentukanlah ukuran persegi panjang itu yang tadi, sorry maaf. Nah, ini soalnya ya. Di sini ada kotak segi 4 dibuat dari selembar karton dengan panjang 24 cm. Jadi ini ada selembar karton ya, panjangnya 24, lebarnya 9 ya. Kemudian dari kotak segi 4 itu kita mau membuat suatu kotak gitu ya. Jadi ini adalah suatu persegi panjang, kemudian ingin dibuat suatu kotak segi 4 berarti ya, kotak. Berarti ya istilahnya tuh namanya apa ya? Apa kubus, bukan kubus, balok ya. Kita berarti ingin membuat balok gitu ya. Nah, awalnya si karton ini panjangnya 24, lebarnya 9. Nah, kemudian untuk membentuk apa namanya, kotak itu dipotonglah ujung-ujung daripada karton berbentuk persegi identik. Jadi ini panjangnya dan lebarnya sama gitu. Ini panjangnya X, ini panjang X berarti ini adalah X kuadrat itu luasnya. Nah, kemudian dilipat pada ke atas sisi-sisinya. Nah, tentukanlah ukuran kotak agar volumenya maksimum dan berapakah volume kotak itu. Oke. Nah, berarti dari sini tuh sebetulnya ada satu hal ya. Berarti kita cari dulu V-nya, V-nya. V itu yang menunjukkan volume daripada si balok. Kalau kita lihat gitu ya, gambar ini ya, sebetulnya kan kalau ini kita dirikan gitu, gambarnya kan menjadi seperti ini, ya nggak? Benar nggak? Baloknya akan menjadi seperti ini, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, mana ya? Kalau saya gambar gitu ya, mungkin kalau bisa saya gambar, ini adalah baloknya, itu kan ya. Ini baloknya saya buat seperti ini. Nah, ini saya buat seperti ini. Oke, kemudian maaf ya kalau nggak terlalu rapi ya. Agak nggak rapi ya. Mungkin saya coba ini saya buat seperti ini. Oke, kemudian saya buat seperti ini. Oke, ya. Baik, oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Volume awalnya kan karton panjangnya 249, kemudian itu dipotong-potong tuh si balok ini ya, si karton ini untuk membentuk balok. Nah, kita tahu kan balok itu dia punya untuk menentukan volumenya yang ditanyakan volume kotak itu si balok itu ya. Volume itu kan rumusnya P kali L kali T. Berarti ada tiga ini ya. Tiga tiga fungsi ya. Ada tiga variabel. Ada P, ada L, ada T gitu. P, L, T ini sama dengan P kali L kali T dalam meter pangkat 3 meter kubik gitu ya. Nah, tentu ini nggak bisa, ini nggak boleh. Kita harus somehow mengubah si bentuknya ini agar hanya dalam satu variabel. Nah, untungnya di sini kita ada namanya variabel X gitu. Diperkenalkan variabel baru namanya X. X ini adalah panjang si persegi yang dipotong itu. Ya. Nah, kalau kita analisis sebetulnya ya, ini kan kalau dibentuk, kalau didirikan jadinya panjang. Jadinya kotaknya tuh seperti ini ya. Jadinya seperti ini gitu ya. Nah, maka ini ya, ini nih, ini nih yang akan menjadi sisi yang menutupi daripada si balok gitu ya. Ini juga sisi kanannya, ini sisi kirinya, ini sisi bawahnya, ini sisi atasnya gitu yang akan melingkupi daripada si balok kemudian didirikan gitu ya. Anda harus menggunakan perspektif geometri Anda tuh harus dikeluarkan di sini.
Nah, berarti ini nanti, ini bertindak sebagai apa ya, yang ini nih, ya. Karena yang hitam-hitam itu dipotong, ya udah nggak usah dianggap dianggap. Berarti ini yang disebut sebagai panjang daripada si balok, gitu kan ya. Nah, panjang dari si balok itu bagaimana, gitu ya. Nah, ini kan panjangnya juga sama, ini kan panjangnya gimana caranya, gitu. Nah, luas total daripada si karton kan 24, kita hanya mencari si ini saja, ini saja nih, bagian yang ini saja nih, ya, hanya bagian yang ini saja, ya. Maka bagian ini dibuang dong, ya, yang ini sama yang ini dibuang. Nah, kita tahu panjangnya di sini X, di sini juga X. Nah, tapi totalnya 24 ya. Berarti untuk mendapatkan sepanjang si P, berarti ya udah tinggal gampang. Panjang totalnya dikurangi dengan selisih yang mau dikurangi, yaitu X tambah X, yaitu 2X. Kita dapatkan yang pertama P sama dengan 2P min 2X. Kemudian lebarnya seperti apa? Ya, lebarnya seperti apa? Ya ini lebarnya. Lebarnya yang ini karena kalau kita dirikan ya ini adalah yang dipotong ini ya. Kalau kita lihat ya di sini ya. Anda bisa bayangkan ya. Oke. Ini yang dimaksud di sini gitu ya. Nah, ini ya panjang ini dengan ini ya panjang ini gimana cara kita mengidentifikasikannya? Sebetulnya gampang, ya. Total daripada si ini ya, total daripada si karton ini kan lebarnya dia 9, sedangkan bagian yang mau dipakai cuma yang ini. Nah, ini panjangnya X, ini panjangnya juga X ya, karena identik gitu. Maka si L-nya lebarnya adalah totalnya 9, tapi dikurangi dengan berapa yang mau dikurangin? Ya, sebanyak X tambah X, jadi 2X. 9 min 2X. Kemudian si tinggi, ya kalau kita pakai intuisi geometri kita, maka kan kalau ketika didirikan, bagian yang ini ya, bagian yang ini akan menjadi tinggi daripada si balok tersebut ya. Jadi ini panjangnya X gitu, digambar gitu ya. Maka T sama dengan X gitu. Nah, maka persamaan ini bisa kita ubah menjadi V sebagai fungsi X gitu. Yang kita tidak tahu itu berapa nilainya. Tapi setidaknya kita mengubah si volumenya ini menjadi tidak lagi 3 variabel gitu, tapi jadi hanya 1 variabel. P itu tadi apa? 24 min 2X, kemudian ini 9 min 2X, L-nya dan T-nya adalah X. Nah, ini adalah Vx ya, adalah seperti ini. Nah, kalau kita sederhanakan gitu ya, kalau kita sederhanakan, 24 dikali dengan 9 itu sama saja 36, 216 ya, 216 ya. 24 kali 9, 36, 18, 216. Oke, benar ya? Oke, 216 ya. Kemudian eh, min 48X, min 18X, min 18X, plus 4X kuadrat gitu kan ya. Kemudian ini ada dikali dengan X ya, itu nanti aja ditinggalkan. Gitu ya. Berarti ini Vx-nya. Gitu. Nah, yang ditanyakan ukuran kotak agar volumenya maksimum dan berapa volume kotak tersebut gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya berarti ya udah kita turunkan aja ini. Ini kan kalau kita sederhanakan dulu Vx ini adalah 216X min 4. Min berapa ini? Min 18 tambah 18, 64 ya. 56 tambah 10. Min 66 ya, sorry ya. Berapa sih? Min min 58, ya min 56. Min 66, sorry. Min 66 X gitu. 18, 16, ya 66. Ya 66 X kuadrat gitu kan ya. Ditambah 4X K3 ya. X-nya jadi dimasukkan gitu. Min 66X kuadrat, oke. Baik, dari sini ya kita bisa mencari nilai maksimumnya. V aksen X ini adalah 216 dikurang 132X ditambah 12X kuadrat. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, ini kan syarat untuk maksimum kan
aksen X-nya sama dengan 0 gitu kan ya, berarti 216 min 13 atau bisa saya tuliskan koefisien 12x kuadrat dulu ya, 12x kuadrat min 132x tambah 216 tambah sama dengan 0. Nah, semua kita bisa bagi kedua ruas dengan 12, maka ini menjadi x kuadrat min 11x tambah eh, 216 itu adalah 9, 18, 7, 14. Bentar ya, 216 bagi 12. 12 ini 9, 6. 4, 3, 6, 4, 8, 67, 18, 96. Ini 18. Ini plus 18. Ini sama dengan 0. Gitu. Ya, 228. Ya, benar. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa cari nilai X-nya menjadi eh, X minus 2, X minus 9. Oh, sorry. Iya, benar ya. Ini sama dengan 0. Maka kita dapatkan kandidat untuk nilai maksimum X2 dan X9. Gitu. Ya. Nah, kemudian dari sini gimana langkah berikutnya? Kita uji turunan kedua. Turunan kedua kan F double aksen ini sama dengan sebenarnya nggak pakai uji turunan juga bisa secara logika ya. Kalau kita lihat X sama dengan 2 gitu ya. Kalau kita masukkan X sama dengan 2, ini 9 min jadi berapa? 2 kali 2 4 gitu. 4 ini sama dengan 5 ya. Oke ya. Kemudian ini jadi masih ada nilainya gitu. Nah, kalau misalkan ini kita substitusikan ini jadi 20 ya. Nah, ini masih ada nilainya gitu. Tapi kalau beda beda cerita kalau dia X-nya bentar ya. Eh Oke. Nah, tapi beda beda cerita kalau misalkan kita substitusikannya dengan 9. Kalau X-nya sama dengan 9, maka L-nya menjadi 9 kurang 18. Berarti dia negatif. Gak mungkin dong. Panjang itu, panjangnya, luasnya itu, apa, sorry. Gak mungkin dong, ya. Lebar itu adalah dia bernilai negatif dong. Gak mungkin. Maka secara intuisi kita tidak bisa mengambil X sama dengan 9 gitu sebagai nilai maksimum gitu ya. Karena minimum kalau itu kan untuk minimum ya. Untuk minimum eh kalau untuk minimum ya bebas itu. Tapi kalau untuk maksimum ya kan berarti karena kita berbicara tentang bangun bangun ruang ya nggak mungkin dong panjangnya negatif gitu. Maka tanpa uji turunan kedua pun kita dengan dapat mudah menyimpulkan mana yang maksimum mana yang minimum gitu. Maka itu yang maksimum. Itu yang satu-satunya masuk akal. Karena kalau X sama dengan 9 pasti dia bukan fungsi maksimum, volume maksimum. Karena nilainya negatif dan itu nggak mungkin bagi untuk bangun ruang. Maka X yang kita ambil yang mana? Ya udah, yang kita ambil adalah X sama dengan 2 gitu. Ya, jadi X sama dengan 2. Nah, kemudian dari sini ya udah karena X sama dengan 2, berarti dari sini P-nya adalah 20, L-nya adalah 5, P-nya adalah 2 gitu. Heeh, 25, 5 ya. Berarti volume kotak itu adalah volume itu PLT, maka P-nya 20 kali 5 kali 2. Maka ini menjadi 200 meter kubik gitu ya. Itu luasan maksimumnya. Dan jawabannya adalah benar. Ini sentimeter ya, dalam satuan sentimeter bukan meter ya berarti sentimeter. Saya kira dalam bentuk sentimeter. Oke, baik. 200 sentimeter kubik. Ini berarti sentimeter kubik. Nah, baik. Jadi seperti ini gitu ya. Ya. Oke, Anda dapat menguji pemahaman tentang penerapan masalah maksimum dan minimum. Tadi saya sudah berikan tutorial ya. Anda dapat menguji pemahaman tentang penerapan masalah maksimum minimum di LKS 4 gitu ya. Ya.
Eee, sebentar saya lihat dulu. Oke, mungkin saya coba bahas yang untuk soal trigononya ya. Untuk soal trigono, saya ada bahas satu soal yang sangat menarik gitu ya. Jadi kalau saya coba tuliskan soalnya ya, saya akan coba tuliskan, saya akan tulis di sini. Mana ya? Insert new slide, title slide, oke. Jadi pertanyaannya berbunyi seperti ini, gitu ya. Pertanyaannya berbunyi seperti ini. Saya akan ambil dari LKS 4 nomor 10 ya, halaman halaman, 140 dari Sukino. Jadi dikatakan seperti ini, pertanyaannya berbunyi seperti ini. Dalam sebuah persegi gitu ya, dalam sebuah persegi panjang, eee, ini saya ganti deh soalnya, jangan yang ini, karena nggak ada trigononya. Kita coba perhatikan soal yang nomor 13. Oke, soal nomor 13 dan halamannya berarti 141 gitu ya. Nomor 13, 141. Nah, di sini dikatakan bahwa, perhatikan gambar berikut gitu kan ya, nanti saya gambar ya, perhatikan gambar berikut gitu kan ya, gambar berikut, talang air ya, jadi gambarnya seperti ini. Jadi dibuat talang air, kita lagi membuat talang air. Nah, kemudian dari talang air itu ada garis ini kita namakan BC gitu. Nah, ini sudut elevasinya adalah 60 derajat. Kemudian ini juga 60 derajat ya. Jadi ini gambarnya bisa dipahami gitu ya. Nah, jadi dari sini apa yang ditanyakan? Jadi di sini talang air. Jadi ini adalah talang air. Ini adalah untuk menampung air ya. Ini di sini adalah untuk menampung air. Nah, talang air ini dengan penampang yang berbentuk ya berbentuk trapesium sama kaki gitu ya. Trapesium sama sama kaki gitu ya. Sama kaki seperti terlihat pada gambar, seperti terlihat pada gambar, memiliki lebar memiliki lebar 20 apa 12 berarti 12 sentimeter. Nah, supaya talang dapat menampung air sebanyak mungkin gitu ya. Sebanyak mungkin panjang rusuk BC adalah berapa gitu. Nah, jadi ini yang ditanyakan oleh soal tersebut. Nah, sebetulnya kan untuk menjawab talang itu dapat menampung air sebanyak berapa banyak kan itu berarti volume gitu ya. Itu berkaitan dengan volume gitu. Oh ya, ya berkaitan dengan volume. Tapi masalahnya di sini kita tidak dikasih tingginya berapa ya. Tingginya berapa itu nggak dikasih tahu. Kalau seperti itu, ya artinya apa? Artinya kita mengasumsikan yang diberikan kan hanya apa namanya ini penampangnya ya. Penampang tuh istilahnya apa? Penampang itu istilahnya adalah dasar daripada si talang air tersebut. Maka kita asumsikan bahwa luasan volume daripada talang air dia itu maksimum atau minimum itu bergantung daripada luasannya apakah dia maksimum atau minimum. Maka ya udah yang kita cari adalah persamaan untuk mencari luasannya gitu. Ya. Jadi kalau saya lanjutkan di halaman selanjutnya gitu ya. Nah, seperti ini.
Nah, kalau coba kita jawab gitu, ya, kalau kita coba jawab, eee, ya, eee, kita lihat ya, kita melihat bahwa panjang yang diketahui ini ya, panjang lebarnya adalah 12 senti gitu, lebarnya adalah 12 senti. Lebar tuh maksudnya apa sih? Jadi kan ini gambar talangnya, ya. Dia berbentuk segitiga sama kaki. Nah, maka kalau kita buat garis bayang, garis imajinasi, ya maka bentuknya kan seperti ini, gitu. Bentuknya adalah seperti ini, gitu. Dan ini adalah sebagai tingginya ya, oke? Sebagai tingginya. Dan ini siku-siku, gitu. Oke. Nah, lebarnya 12 senti ya. Nah, sebenarnya kan eh yang 12 senti itu yang mana sebetulnya? Nah, sebetulnya yang 12 senti itu total ini nih, BC ditambah dengan C, misalkan ini X, ini Y, atau jangan deh, ini ya ini eee, B, C, D, E. Nah, sebetulnya, yang dimaksud dengan lebar itu 12 senti karena dia dibuat daripada suatu talang air, dari, katakanlah ini sengnya gitu ya, ini kawatnya, ini sengnya lah, sengnya, panjangnya ini B, C, D, E gitu, maka yang 12 senti itu si B, C, D, E ya. Saya takutnya begini, ya Anda menginterpretasikan lebar, itu adalah panjang BE. Karena pada saat saya mengerjakan soal pertama, saya menginterpretasikannya seperti itu, gitu. Cuman ternyata salah ya teman-teman ya. Karena, seng tersebut talang air tersebut, ya, alasnya itu yang dia menggunakan kawat itu hanya si B, C, D, E. Si BE ini kan hanya garis bantu yang kita buat seakan-akan gitu. Maka yang menjadi real dalam permasalahan sebetulnya kawat yang digunakan adalah untuk membentuk si B, C, D, E. Maka yang panjangnya 12 senti adalah B, C, D, E bukan si BE gitu. BE itu cuma garis bantu. Jadi yang digunakan untuk 12 senti adalah B, C, D, E gitu. Ya, gitu ya. Oke, kalau kita lanjutkan berarti kita ketahui panjang BCDE adalah sekian gitu ya 12 senti ya. Berarti BCDE ini adalah 12 atau saya akan sederhanakan atau ya udah deh BCDE ini sama dengan 12 sentimeter. Nah, kalau kita coba jawab ya, yang ditanyakan panjang BC, ya panjang BC, agar talang air dapat menampung air sebanyak mungkin. Oh, oke. Gimana caranya? Oke, berarti, kita harus tahu luasan daripada trapesium itu ya, karena kita ingin mencari, volume maksimum, maka karena volume maksimumnya bergantung pada luasannya maksimum atau tidak gitu ya, berarti kita cari dulu luasan daripada si trapesium itu. Karena berbentuk trapesium seperti ini ya. Nah, ini misalkan tingginya adalah T, gitu kan ya. Jadinya seperti ini, gitu. Nah, eee, luas trapesium ya, luasannya itu ya kan kalau kita bikin ini adalah setengah dikali A plus B, ini rumus dasarnya dikali tinggi, gitu. Nah, di mana di sini setengah A-nya itu misalkan bukan misalkan ya, A itu kan panjang atas ya, B itu adalah panjang bawah. Panjang atasnya itu, sorry kayaknya kebalik deh, atau sama aja sih sebenarnya. Kalau saya tukar urutannya juga nggak ngaruh. A itu ya udah kita misalkan si BE gitu ya, BE ditambahkan ditambahkan dengan CD. BE ditambahkan dengan CD dikali dengan T, gitu kan ya. D-nya kan tetap T, tingginya kan tetap T, gitu kan ya. Ya. Nah, misalkan seperti ini, gitu ya. Saya buat lagi ini garis bantu seperti ini, gitu kan ya. Ini panjangnya segini. Nah, panjang ini identik dengan yang ini, ya. Identik ya. Karena ini sama-sama tingginya T, gitu kan ya. Kemudian ini sudutnya juga 60 derajat, gitu. Maka ini adalah segitiga yang apa namanya sama, gitu. Maka panjang ini akan sama dengan panjang ini. Katakanlah ini panjangnya X gitu kan ya. Ini panjangnya juga X gitu. Ya, paham ya? Paham. Oke. Ya. eh Berarti kalau dari sini ya,
Berarti kalau dari sini, dapat terlihat bahwa BE ya, BE itu kan X, kemudian ini adalah katakanlah CD ya. BE itu kan L sama dengan setengah dari, kalau kita modifikasi ya, BE itu apa? BE itu adalah X ditambah panjang CD ya, X, 2X gitu ya. BE itu adalah X ditambah ini ya, ini adalah apa? Panjangnya adalah CD ya. Berarti CD ditambah CD, ya ditambah lagi dengan CD ya. Ini hanya untuk menunjukkan luasnya BE gitu. BE itu setara dengan 2X plus CD dari persamaan tadi, dikali dengan T. Maka L sama dengan setengah kali 2X tambah 2CD dikali T. Ya, maka L sama dengan X plus CD dikali dengan T. Nah, balik lagi ini kita harus membuat persamaan ini menjadi hanya satu variabel. Ya, ini masalahnya ada 3 variabel, ada X, ada CD, dalam T. Nah, kita misalkan kita hanya ingin dalam bentuk T saja, gitu. Nah, berarti kita harus, sedemikian kita harus membuat relasi antara si T dengan, variabel-variabel lainnya. Apa hubungan X sama T di sini? Ya, sekarang kita lihat apa hubungan X sama T di sini. Tentu kita tahu ya, hubungan X sama T di sini, kalau ini misalkan saya tarik lagi garis seperti ini, ya kalau saya buat tarik garis seperti ini kan T juga ya panjangnya ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, tan theta itu misalkan tetanya 60 derajat. Berarti tan theta itu apa kalau dari sini? Berarti di sini kalau langsung aja ya. Berarti dari sini tan 60 derajat itu berapa? Depan per samping gitu ya. Ini kan juga X misalkan ya. Berarti T per X ya. Nah, berarti didapatkan ya berarti si X gitu karena kita ingin mengubah X atau kita ubahnya dalam variabel X saja ya. Kita ubah dari, variabel X saja, oke ya, biar lebih gampang karena di sini kalau misalkan saya ubahnya dalam variabel T, berarti X-nya yang harus dihilangkan ya, berarti X sama dengan T per tan 60 derajat jadi ribet gitu. Mending X saja ya, oke? Setuju ya saya ubah jadi dalam variabel X saja. Nah, kalau dalam variabel X saja ya berarti kan X ini sama dengan, T ya, sorry ya, karena T yang mau dihilangkan berarti T sama dengan X akar 3 ya, karena tan 60 derajat akar 3. Ini adalah T, gitu. Maka di sini, sedangkan CD itu gimana? Gitu. Ini hubungan penting ini yang cukup penting untuk diketahui. Nah, kemudian bagaimana dengan CD? Ya, karena kita tahu bahwa luasan daripada si, apa namanya, luasan, bukan luasan ya, panjang daripada si kawat ini, saya katakanlah kawat atau si BCD ini adalah 12. Dan kita tahu adalah BCDE itu terdiri dari BC, gitu kan ya. BC ditambah dengan CD ditambah dengan DE ini sama dengan 12. Nah, yang mana BC tambah DE itu sama, ya udah jadinya 2 BC aja. Ditambah CD kan beda pasti ya, 12. Nah, berarti dari sini jadinya CD ini sama dengan 12 min 2 BC. Ya, masalahnya ini belum sederhana. Kalau kita masukkan ke sini, masih ada satu variabel yang mengganjal, yaitu si BC. Nah, artinya balik lagi kita harus menggunakan trigonometri agar kita menghubungkan BC ini hilang, agar tinggal hanya ada si X gitu ya. Nah, perbandingan apa yang bisa kita pakai gitu kan ya? Apa hubungan antara X dengan BC itu apa? BC itu kan, ini ya BC ya, BC. Nah, variabel apakah yang menghubungkan panjang BC dengan si X gitu, ya. Variabel yang menghubungkan perbandingan apa yang menghubungkan BC dengan tadi apa yang mau dipakai? Si X ya. Berarti apa yang menghubungkan variabel bukan variabel, apa, perbandingan yang menggabungkan atau melibatkan antara perbandingan dengan BC dengan X, antara BC dengan X. Tentu kalau kita dengan cara mudah, kalau kita menggunakan tetanya adalah 60 derajat, ya dari sini BC ini bertindak sebagai sisi miring dan X itu sebagai sisi samping.
maka kita bisa pakai perbandingan cos. Berarti cos 60 derajat itu sama dengan X per BC ya. Maka dari sini kita dapatkan bahwa X sama dengan ya betul. Berarti dari sini kita dapatkan X itu sama dengan ya, sorry BC itu sama dengan ya. Berarti BC ya, BC ini sama dengan X per cos 60 itu setengah. Berarti BC itu 2X gitu ya. Jadi BC itu 2X gitu. Berarti CD sama dengan 12 min 4X gitu. Nah, kita sudah punya persamaan-persamaannya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ini ya. Menyelesaikan luasan ini berarti ya udah, berarti L ini menjadi X plus CD adalah 12 min 4X, T itu adalah tadi X akar 3. Maka L menjadi 12 min 3X, X akar 3. Maka L sama dengan 12 akar 3X min 3X kuadrat akar 3. Ini luasannya ya. Oke, luasannya. Kemudian, oke. Kemudian dari sini kalau kita ingin mencari luasan maksimumnya ya kan, berarti L aksen sama dengan, ini bekerja berdasarkan fungsi X ya. L aksen X ini sama dengan 12 akar 3 min 6X akar 3. Gitu kan ya. Eh Atau dari sini berarti L aksen X saya bisa susun 12 akar 3 min 6 akar 3 X gitu. Nah, syaratnya kan ini sama dengan 0. Berarti 12 akar 3 min 6 akar 3 X. Berarti X sama dengan 2 gitu. Ya. Berarti X-nya sama dengan 2. Oke. Nah, yang mau dicari kan panjang si BC gitu ya. Kita tahu bahwa BC adalah ya tadi BC sama dengan 2 kalinya X. Berarti 2 dikali 2 ini sama dengan 4. Jadi, panjang daripada si BC adalah 4. Ini jawabannya di opsi adalah yang D. Gitu ya. Jadi, jawabannya adalah 4 cm. Gitu. Oke. Jadi, itu step-stepnya untuk menyelesaikannya lah. Kira-kira kayak begitu. Oke. eh ini memang soal yang cukup fun gitu ya. Ada banyak hubungan yang harus Anda pelajari, trigonometrinya apalagi gitu ya, tapi ini sangat menarik. Nah, silakan Anda jika ingin mengerjakan soal-soal selanjutnya, Anda bisa kerjakan pada buku Sukino pada halaman 140 sampai dengan 144 di buku LKS. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai selang kemonotonan dan kecukungan sebuah fungsi. Ini subbab 3.3. Tetap semangat dalam belajar matematika, semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.